Bayangin ya, tengah malam lo lagi tidur nyenyak atau mungkin lagi scroll handphone, tiba-tiba dunia tuh hampir musnah. Bukan gara-gara asteroid, bukan gara-gara alien, tapi karena satu keputusan manusia. Dan yang lebih gila lagi, keputusan itu ada di tangan satu orang. Stanislav Petrov. Sebuah kesalahan kecil dalam sistem bisa bikin kita nggak ada di sini sekarang. Jadi gimana ceritanya? Simak baik-baik, ini bakal bikin lo merinding. Let's dive in. Tahun 1983, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tuh benar-benar panas kayak mie yang baru direbus. Perang dingin lagi di puncak-puncaknya, dan kedua negara ini punya banyak banget nuklir yang kalau meledak semua, bumi bisa jadi matahari kedua. Uni Soviet udah pasang sistem peringatan dini buat deteksi serangan rudal dari Amerika. Nah, di sini masuk pahlawan kita nih, Stanislav Petrov. Dia adalah seorang letnan kolonel di Angkatan Udara Uni Soviet yang malam itu ditugaskan untuk ngawasin sistem pertahanan nuklir negara. 26 September 1983, malam yang harusnya biasa-biasa aja, tiba-tiba sistem peringatan dini ngasih tahu kalau Amerika baru aja nembakin 5 rudal nuklir ke Uni Soviet. 5. Bayangin deg-degannya saat itu ya. Di sini protokolnya jelas. Kalau ada serangan nuklir yang terdeteksi, Uni Soviet harus segera membalas sebelum rudal-rudal itu sampai. Artinya apa? Perang nuklir global dalam hitungan menit. Di titik ini, Petrov punya dua pilihan. 1. Ikuti prosedur, laporin ke atasannya, dan biarin Uni Soviet langsung balas serangan yang belum tentu benar. 2. Ngambil risiko, gak laporin serangan ini dan berharap ini cuma error. Pilihannya bukan sekedar soal pekerjaan ya. Kalau dia salah dan ternyata Amerika emang nyerang beneran, Uni Soviet bakal telat ngebales dan negaranya bisa hancur duluan. Tapi kalau dia laporin dan ternyata ini kesalahan sistem, dunia bakal kiamat tanpa alasan. Setelah beberapa menit yang terasa kayak sahabat, Petrov memutuskan untuk nunggu. Dia nggak langsung lapor, intuisinya bilang, ini ada yang aneh. Kok cuma 5 rudal? Kok Amerika nggak langsung serang total? Dan bener aja, beberapa menit kemudian nggak ada rudal yang datang, nggak ada ledakan, dunia masih aman. Sistem peringatan ternyata error. Lu bisa bayangin ya, gimana kalau beneran dia lapor saat itu, terus Uni Soviet beneran balas nyerang, kita kayaknya nggak bakal ada di sini ngomongin hal ini ya. Jadi Petrov ini dianggap pahlawan kan? Ya enggak juga. Kenapa? Uni Soviet nggak suka kalau sistem mereka dikritik. Kayak di mana gitu ya? Nggak suka dikritik terus tutup kolom komentar. Jadi alih-alih dikasih penghargaan, Petrov malah dimarahin karena nggak ngikutin prosedur. Karir militernya nggak berkembang dan dia akhirnya pensiun dalam keadaan miskin. Sedih. Untungnya setelah bertahun-tahun dunia akhirnya tahu juga nih soal jasanya. Dia dapat beberapa penghargaan dari organisasi internasional, tapi ya tetap aja ya kalau dipikir-pikir dia literally tuh nyelamatin dunia tapi malah dihukum sama negaranya sendiri. Dari kisah ini kita belajar pesawat lewat bentar. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Satu, kesalahan kecil dalam teknologi tuh bisa berakibat fatal. Dan gak semua pahlawan pakai jubah. Kadang mereka cuma orang biasa yang bikin keputusan luar biasa di saat yang tepat. Kalau lo saat itu ada di posisi Petrov, kira-kira bakal ngapain? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya, kita diskusi yang baik. Dan jangan lupa subscribe Lipstick Biru biar gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Bye.